Suami nggak sih? Oh iya, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika mantan suami dan saya membayarkan zakat anak? Zakatnya anak itu kewajibannya suami. Kalau apabila suami itu kewajibannya suami, anak kita berarti masih kecil yang wajib untuk memberikan zakatnya suami. Kalau kita mau mengeluarkan, ya monggo, tapi yang wajib itu suami. Lah kalau suami nggak mengeluarkan karena putus hubungan, nggak pernah ketemu, dia tanggung jawab dia sama Allah. Ini zakatnya adalah suami, zakat fitrah yang dimaksud ini pasti. Zakat fitrahnya kewajiban suami hilang tanggung jawab pada Allah Ta'ala. Gak kontak, gak apa, biar dia tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau kita mau mengeluarkan, untuk hati-hati saja. Maka ulama mengatakan, Bu, yang wajib mengeluarkan zakat itu bapak. Lah kalau sampai mengeluarkan zakat, itu harus izin bapaknya. Gitu loh. Karena wajibnya dia. Cuman kalau kita mau cuma sedekah saja, ya sudah kita sedekah, takutnya nanti belum dibayar ya. Tapi kalau zakat fitrahnya itu kewajiban suami kalau nggak mengeluarkan tanggung jawab sama Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Kedua pertanyaannya, bolehkah hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid ketika kita tengah datang bulan dan juga membaca Al-Quran? Hukumnya perempuan masuk masjid dalam keadaan haid itu haram. Kalau di musola boleh, di masjid nggak boleh. Apa bedanya musola sama masjid? Masjid seperti ini, wakaf untuk masjid. Tapi kalau apabila wakafnya untuk tempat sholat, itu namanya musola, dia bukan masjid. Bedanya musola sama masjid apa? Masjid bisa iktikaf, masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musola nggak bisa iktikaf, nggak bisa tahiyatul masjid. Tapi enaknya musola, perempuan yang men boleh hadir, boleh masuk. Tapi kalau masjid, yang men dilarang masuk. Tapi kalau di sini boleh, ini belum masjid, masjidnya dari atas. Masjidnya ini atas ke atas, bawahnya ini aula. Kenapa kalau dibuat aula seperti ini? Supaya yang main bisa masuk. Kecuali yang main kereta boleh masuk. Paham ya? Jadi masjid ini mulai dari atas ke sana, buat perempuan, buat laki. Lah yang bawah dibuat aula supaya umum. Memang masjid bikin seperti ini, alasannya seperti itu. Tapi kalau aulanya di atas, kebalikannya nggak boleh. Masjid di bawah, aula di atas. Yang perempuan main di atas, oh nggak boleh. Karena apa? Masjid dari atas sampai langit masjid. Sampai atas langit, sampai langit ke-7 masjid. Tapi sebaliknya, yang bawah tidak. Itu wakaf masjid seperti itu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau lagi puasa tapi mendengarkan tausiah menangis, puasanya batal apa enggak, Habib? Lagi puasa dengar tausiah menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangisnya tadi itu kemudian air matanya disedot. Itu baru membatalkan puasa. Air matamu rasanya berdalut ada di sini. Nangis tidak membatalkan puasa. Nangis juga tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak. Ya, kalau nangis sholat tidak apa-apa. Tapi mengeluarkan suaranya buat batal, bukan nangisnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Mau
Makanya Beb, bagaimana jika sudah terlanjur minum sup babi? Karena sudah terlanjur minum supnya ibab babi. Ya, karena memang tidak tahu Beb, dan tidak sengaja ditelan, karena pas majikan saya keluar, pemilik karyawannya bilang tidak ada daging babi. Ya, hukumnya ada di bawah. Hukumnya orang makan yang haram, minum yang haram, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Homer tidak tahu dikira Fanta diombe. Orang telere ini hukumnya tidak dosa selama dia tidak tahu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, nggak boleh. Terus gimana kalau sudah babi masuk, dagingnya kemakan masuk, homer masuk, istighfar, taubat sama Allah, tapi insya Allah nggak ada masalah sudah. Kalau orang nggak tahu nggak apa-apa. Dan insya Allah Allah Taala hapus itu semuanya. Tapi ingat, ini hati-hati. Banyak kita ini sekarang ada di negeri yang seperti ini, mesti hati-hati. Saya punya teman Ustadz ngisi ceramah nang Tuban, orang Tuban. Tuban ada nggak? Di Tuban itu banyak legen, betul. Teman saya pulang dapat legen. Legen itu kalau dibiarkan jadi minuman namanya toa. Teman saya itu dikasih legen, dimasukkan kulkas, kulkasnya tahu-tahu mati. Kemudian legen itu kalau dingin terus diminum kayak sirup, tapi kalau dibiarkan jadi toa. Akhirnya waktu pagi dia nggak tahu kalau ini tadi mati kulkasnya diminum. Dia nggak tahu kalau itu adalah toa, sudah jadi toa. Pas beliau hadir sholawatan tuh, miring-miring kabeh ngomongnya. Sampai akhirnya ngomongnya waktu dibawa ke rumah sakit. Dokternya ditanya, Pak dokter ini gimana, ini stroke atau gimana kok? Halo. Sama dokter diperiksa, jadi dokter ini tidak apa-apa, mabuk ini ya. Gak mungkin Ustaz kok mabuk. Diteliti, gak taunya toa diminum tadi itu bukan legen. Makanya hati-hati. Tapi gimana, haram apa enggak? Walaupun mabuk nggak haram karena dia nggak tahu. Ada dulu kulkas mati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengobati luka batin di masa kecil, dan bagaimana caranya apa saja untuk menjadi orang tua bijaksana tidak menjadikan anaknya toksis? Toksis. Oh, ngomongnya toksis ya. Salah satu singkat-singkat. Aja disingkat-singkat. Aja disingkat-singkat nek. Ini panjang lebar. Ini loh, yang pertama karena kita mengobati luka masa lalu. Kita mesti tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari takdirnya Allah, betul? Bu, kalau orang yang nyakiti sampean nggak diizinkan sama Allah bisa nyakiti apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pelajaran buat kita. Jangan nyalahkan orang, jangan nyalahkan diri kita, jangan semuanya. Sudah, itu memang takdir, yang akan datang harus lebih baik. Kalau kita itu mikir yang lalu nggak selesai dan nggak ada manfaatnya, apakah yang lalu bisa berubah? Aku ketur lapo, aku rabi di wong itu, terus isopo. Bisa apa? Diulangi lagi, nggak rabi, nggak iso. Sudah, berarti yang akan datang yang kita pikir, kalau katanya orang Arab, mama bofat, yang lalu telah berlalu. Wal mu'amal ghaib, yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaka sa'atul lati anta biha, sing dipikir adalah yang dihadapi sekarang. Sekarang sampai di Hongkong, sampai kerja, sampai ngaji, wis ayo pilih jalan terbaik. Kita nggak tahu yang akan datang, makanya juga nggak ada yang tahu. Ojo boleh amalan kono ini.
Ono ramalan regane $50 atau $100 ini. Ini sore jembatan lho ini. Ini kepuk. Wangse jembatan Wangse. Wangse. Wis kalau kiai itu salah nyebut sana. Aku itu ngomong salah ya sana. Kalau ini kita cetak bobo. Saya tanya ini apa ini? Ramalan bilkebun. Ini nggak mungkin, nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kadang-kadang kita butuh di rupiah, di Wangce udah rupiah. Jadi nggak perlu kita ini mikir yang lalu sudah Bu, yang lalu tidak bisa berubah sudah. Kita mikir yang sekarang di hadapan kita, yang datang kita minta sama Allah Subhanahu. Kemudian yang pertanyaan kedua, potong sis mau? Apa itu potong? Berandal. Iya. Oh, anak berandal. Nakal ya. Kalau kita ingin punya anak soleh, kumpul sampai wong soleh. Lebok pondok pesantren yang benar, yang jelas. Bu, saya ngasih tahu. Di tempat saya kemarin ada anak kecil berantem mati. Diantemi mati. Gara-garanya ya miras. Yang bunuh dan yang dibunuh semuanya SMP. Jadi kalau ada pelecehan seksual, ada pembunuhan, kekerasan anak di pondok, itu memang dibesar-besarkan. Karena ada orang punya pihak yang punya kepentingan tidak mau anak kita pondok. Takut negeri kita jadi negeri yang agamis. Jadi yang cerdas. Pelecehan seksual di universitas lebih banyak daripada di pondok. Kenakalan anak lebih banyak di SMP, SMA daripada pondok. Cuman yang dimasukkan berita itu pondok melulu. Kenapa? Karena orang-orang supaya takut masukkan anaknya ke pondok. Bu, di Batu 7 anak muda sama anak muda 5 laki-laki 2 perempuan pesta seks di Sogoriki, pulang tertabrak motor lewet, kemudian mati 7 orang. Semua tidak ada yang anak pondok, anak universitas. Tapi mana beritanya? Tidak ada beritanya. Kenapa? Ya karena tidak ada kepentingan. Tapi kalau beritanya di pondok pesantren pelecehan seksual, wah, kiainya masuk, wah kami. Kenapa? Supaya ibu-ibu takut masuk ke anak ke pondok. Demi Allah, yang paling selamat anak sampai di pesantren. Saya jamin. Akhlaknya juga terjamin, ilmunya manfaat masa depannya juga seperti itu. Lo bobek kulon ini pengen anak pondok supaya besarnya mau jadi bupati. Emang anak pondok nggak bisa jadi bupati? Jadi presiden bisa Gus Dur jadi presiden. Anak pondok, Jenderal Bintang 4 itu lulusan pesantren juga ada. Menteri agama, menteri yang lain, pendidikan juga ada lulusan pondok. Jadi jangan mengharap wah pondok itu besok jadi apa masa depan, tidak ada Bu. Insya Allah apalagi alhamdulillah di negeri kita ini sudah dapat persamaan, anak pondok itu bisa dapat SMP, SMA semuanya. Jadi kalau mau selamat kumpulkan dengan orang baik, pondok pesantren. Tapi ingat, pilihlah pondok yang baik. Ojo pilih pondok sing madhabi Soekarno. Paham? Masa gak paham sih? Jangan masukkan pondok yang nyanyi lagu-lagu Israel, Yahudi. Jangan masukkan pondok yang gak karu-karuan. Masukkan pondok yang jelas gurune. Wis, gini. Yang di daerah Jawa Timur, masukkan ke Langitan, Sidogiri, Lirboyo. Ini pondok-pondok pelosok, ini pondok-pondok di Jambi. Sanadnya jelas atau di Jombang, Tebuireng, Tambak Beras, itu banyak Masya Allah. Atau kalau pondoknya Habaib di Darul Tauhid, Darul Hadis, itu jelas semuanya. Makanya jangan masukkan pondok yang nggak jelas. Ojo sing kadang-kadang delok pondok, Bu, kalau
anak di pesantren jangan lihat pesantrennya, belum kiai ini. Masuk ke pondok didelok lagi loh, masya Allah, bangunannya api, oh gitu turunnya api. Jangan itu kiainya dilihat. Loh kalau itunya bagus, kiainya sesat deh, apa? Makanya kan, pengen selamat masuk ke pesantren. Pesantren yang mana? Yang jelas, yang terjamin. Jangan yang macam-macam, jangan yang ulamanya model suka adu domba, ekstrim, keras, jangan sudah. Please, anak kepingin punya akhlak yang karimah. Selanjutnya, Terakhir ya. terakhir. Maaf yang belum terbaca. Aduh, Terima kasih ya. Tulisannya nggak baca. Dan waktunya juga. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Mulai. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Habib juga. I love you full Habib. I love you too. Bagaimana menyikapi banyaknya berita tentang penceramah yang membawa-bawa nasab tapi tidak sesuai dengan perbuatannya dalam berdakwah? Terima kasih. Bu, kalau anaknya presiden salah, apakah berarti dia bukan anaknya presiden? Paham? Yang salah dia ya salah. Yang salah dia salah. Jangan terus bapaknya. Oh, nggak mungkin itu kalau anaknya. Anaknya presiden. Oh, presidennya nggak korupsi, kalau anaknya korupsi nggak mungkin, nggak boleh. Urusan nasabnya dia itu urusan dia sama Allah, itu nggak bisa kita putus gara-gara kesalahan dia. Ini cara pemikiran orang yang pendek. Ada orang bapaknya kiai, anaknya Gus. Ada orang bapaknya Habib, anaknya Sayyid. Kalau anaknya benar, alhamdulillah. Bapaknya alim, anaknya alim. Tapi kalau anaknya nggak benar, ada Gus, tapi nggak benar, apa sampai mengatakan ini bukan anak kiai? Nggak bisa. Tetap anak kiai, tapi dia salah. Tidak ada yang maksum terjaga dari dosa di dunia ini kecuali Nabi. Selain itu bisa benar, bisa. Jadi sekarang ini kalau saya mau ngomong begini, hadirin, politik internasional dan politik nasional. Apa yang terjadi saat ini daripada bersama nasab dan lain-lain ini hanya ingin membenturkan ulama. Sampai nggak tahu, makanya ketua BPN itu mengatakan apa? Sekarang yang jadi sasaran Habib-Habib. Kalau ini sudah berhasil, kiai-kiai jadi sasaran. Nanti kalau sudah kiai-kiai jadi sasaran, intinya nanti adalah ulama tidak boleh punya pengaruh di negeri kita. Kalau sudah ulama nggak punya pengaruh, Israel bebas untuk naturalisasi, untuk kerjasama dengan Indonesia. Yang menghambat Israel kerjasama sama Indonesia ini siapa? Ulama. Makanya kalau ulama dipangkas, Saudi ulamanya dipangkas, langsung kerjasama. Mesir ulamanya nggak bisa dipangkas, nggak bisa kerjasama. Negara-negara Arab itu yang dihancurkan itu semua dipangkas ulamanya, akhirnya kerjasama. Jadi yang menghambat kerjasama dengan mereka adalah para ulama. Lah ulama ini bahaya, punya pengaruh di hati masyarakat. Indonesia ini ngeregani kiai, masya Allah, ngeregani Habib, masya Allah. Preman sampai preman ini, tapi kalau sudah ngadepi Habib, ngadepi kiai sopan. Tapi ini tidak akan lama. Gimana? Benturkan ulama, benturkan Habib, benturkan kiai. Habib sama Habib dibenturkan. Habib yang tegas, Habib dengan Habib yang dibenturkan, kiai sama Habib dibenturkan. Makanya ikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, karena beliau ngerti politik nasional internasional. Beliau mengatakan bahwa ini hati-hati, ini semuanya adalah fitnah. Intinya mau menghancurkan. Loh Bu, kalau ada orang yang ceramahnya misu-misu, ceramahnya
membangga-banggakan orang tua dan nasabnya. Jangan lagi sampean, kita ulama sendiri juga nggak setuju, itu oknum. Itu oknum, itu tidak ada seperti itu oknum. Saya ngaji di sama sampean di sini berapa kali, apa pernah saya mengatakan sudah, berarti bukan itu oknum. Oknum satu ini yang kita selesaikan, jangan semuanya. Berarti ada yang ingin untuk membenturkan, memfitnah. Sing cerdas, sing pintar. Mungkin-mungkin para ulama kita semua dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Terakhir saya terima kasih banyak. Pertama kepada Bunda Nuris yang mengundang dan memfasilitasi kami semua. Semoga Allah yang bales. Kemudian juga terima kasih ke Majelis Ta'lim Dzikir Ilham, Majelis Ta'lim Ar-Ridwan yang juga Masya Allah para majelis anggota majelis, khususnya kepada Mbak Muna yang juga Alhamdulillah banyak memberikan fasilitas kepada kami semuanya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan, memudahkan urusan mereka semuanya. Begitu juga para yang hadir di majelis yang mulia ini, mungkin panjenengan sehat sedaya, panjang umur. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon untuk Bunda Nuris memberi sedikit mauidhah hasanah. Sedikit penutup pada beliau. Nanti mungkin nanti saya kalau datang ke sini jangan musim panas lagi ya. Iya. Kita bikin hadiah untuk pesantrennya Habib. Ikhlas ge. Kalau apa nanti yang itu untuk pesantrennya Habib, mudah-mudahan berkahkan untuk kita. Amin ya Allah. Salli wa sallim Dewasa